Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Apa jadinya jika seorang TKI yang melarikan diri dari majikan kejam di negeri orang malah menemukan jalan rezeki yang tak terduga? Inilah kisah inspiratif Siti, yang memulai hidup baru dari keterpurukan hingga menjadi pengusaha sukses di Timur Tengah. Perjalanan penuh air mata, perjuangan, dan harapan ini akan membuka mata dan hati kita tentang arti kerja keras dan keberanian menghadapi hidup. Sebelum kita mulai, mari bersyalawat bersama dengan mengetik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar cerita-cerita inspiratif lainnya terus menemani hari Anda. Saya doakan semoga pendengar cerita ini mendapat pahala, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberkahi keberkahan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Awal Mimpi dan Kenyataan Pahit. Siti berdiri di bawah terik matahari bandara, dengan koper kecil dan hati penuh harapan. Dia memeluk janji-janji manis agen penyalur tenaga kerja, pekerjaan yang layak, gaji besar, dan kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya di desa. Ibunya memeluk erat sebelum keberangkatan, sambil berbisik, "Jaga dirimu, nak. Kami bangga padamu." Saat itu, Siti hanya bisa tersenyum, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia yakin, kerja keras di negeri orang akan menjadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan menyambutnya dengan dingin. Sesampainya di rumah majikan, Siti langsung diserahi tugas yang berat, membersihkan seluruh rumah besar dengan 5 kamar, memasak untuk keluarga besar, dan mencuci pakaian yang menumpuk seperti gunung. Ia bahkan tidak diberi waktu untuk beristirahat setelah perjalanan panjangnya. Hari pertama berakhir dengan tubuh lunglai dan rasa nyeri di sekujur badan. Tapi Siti menghibur dirinya. Mungkin ini hanya awal. Nanti semuanya akan lebih baik. Harapan itu hancur dengan cepat. Setiap hari, Siti dipaksa bekerja dari subuh hingga larut malam tanpa henti. Majikan perempuannya sering berteriak, menyuruhnya mengulang pekerjaan yang sudah ia lakukan dengan hati-hati. Jika ada sedikit kesalahan, hukuman datang tanpa ampun. Tamparan di wajah, cubitan di lengan, bahkan kadang tendangan di kakinya. Siti ingin menangis, tapi ia takut menunjukkan kelemahan. Ia hanya bisa menahan semua itu sambil merapal doa dalam hati. Makanan yang diberikan pun sering tidak cukup. Kadang, Siti hanya diberi sepotong roti kering dan segelas air untuk bertahan seharian. Tubuhnya mulai melemah, tapi pekerjaannya semakin berat. Ia harus membersihkan jendela di lantai 2 tanpa peralatan keamanan. Di suatu malam yang dingin, Siti mendengar suara perutnya sendiri yang keroncongan sambil menatap bulan dari jendela kecil kamar sempitnya. Ia bertanya-tanya apakah keluarganya di rumah juga sedang lapar seperti dirinya. Suatu hari, perlakuan buruk itu memuncak. Majikan laki-laki, dalam kondisi mabuk, menarik Siti ke dapur dengan kasar karena merasa makanannya kurang enak. Ia mengancam akan memotong gajinya dan mulai berteriak-teriak tidak karuan. Siti, yang ketakutan, mencoba membela diri, tapi suara kecilnya tenggelam di bawah teriakan majikan. Tangan majikan itu terangkat, siap menamparnya. Tapi untungnya sang istri datang dan menghentikan keributan itu. Meski selamat dari situasi tersebut, Siti tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama. Malam itu, Siti duduk di sudut kamarnya, menggenggam foto keluarga yang ia bawa dari rumah. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa hancur. Semua impian dan kebanggaan yang ia bawa ke negeri asing ini kini terasa seperti beban yang terlalu berat. Ia teringat senyum ibunya yang selalu berkata, "Kamu kuat, nak. Kamu pasti bisa melewati apapun." Tapi bagaimana caranya bertahan jika hidup seperti ini terus berlanjut? Dalam kebisuan malam, Siti mengambil keputusan besar. Ia akan melarikan diri. Ia tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana cara bertahan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan terus menerima perlakuan seperti ini. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemas barang-barang kecilnya, foto keluarga, uang simpanan seadanya, dan pakaian seperlunya. Ia tahu risikonya besar. Tapi jika ia terus bertahan di rumah ini, ia akan kehilangan dirinya sendiri.
Ketika jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, Siti membuka pintu belakang dengan hati-hati. Jalanan gelap menyambutnya. Suara langkahnya terdengar jelas di keheningan malam, seolah-olah bumi tahu bahwa ia sedang melarikan diri dari mimpi buruk. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dengan setiap langkah, ia merasakan campuran rasa takut, cemas, dan sedikit harapan. Di ujung jalan yang gelap itu, ia berharap menemukan secercah cahaya yang bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Bab 2. Melarikan diri dan menemukan harapan. Dingin malam menusuk tulang, tapi Siti terus melangkah menyusuri jalan gelap dengan langkah tergesa. Bayangan kemungkinan tertangkap oleh polisi atau majikannya menghantui pikirannya. Setiap suara anjing menggonggong membuatnya melompat ketakutan. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Hanya mengandalkan naluri untuk menjauh sejauh mungkin dari rumah majikan itu. Tangannya yang gemetar terus memegang erat tas kecil yang berisi barang-barang berharganya, termasuk foto keluarga yang selalu ia jadikan penguat. Setelah berjalan selama berjam-jam, Siti tiba di sebuah taman kecil yang sepi. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, duduk di bangku kayu, dan menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak membiarkannya tenang. Ia teringat cerita TKI lain yang kabur dan ditangkap, lalu dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Apa aku akan berakhir seperti mereka? Pikirnya. Ketakutan itu begitu nyata hingga membuatnya hampir menyerah. Namun, ketika ia mengeluarkan foto keluarganya, ia kembali teringat alasan mengapa ia harus bertahan. Saat fajar mulai menyingsing, Siti mendengar suara adzan dari sebuah masjid kecil di ujung jalan. Ia memutuskan untuk pergi ke sana, berharap bisa menemukan tempat berlindung. Langkahnya berat, tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan dan rasa lapar yang mendera. Sesampainya di masjid, ia melihat seorang wanita paruh-baya sedang menyapu halaman. Dengan suara lirih, Siti meminta izin untuk duduk di tangga masjid. Wanita itu memandangnya dengan penuh tanya, tetapi tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk dan pergi ke dalam masjid. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali membawa segelas teh hangat dan sepotong roti. "Kamu TKI?" tanya wanita itu lembut. Siti hanya mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Amira, salah satu pengurus masjid. Ia mengajak Siti masuk ke dalam untuk beristirahat. Dalam perlindungan dinding masjid itu, Siti akhirnya menceritakan semua penderitaannya. Amira mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya dipenuhi simpati. Amira menawarkan Siti tempat tinggal sementara di rumahnya yang sederhana. Awalnya Siti ragu. Ia takut ini hanya jebakan atau pertolongan yang nantinya berbalik menjadi bumerang. Tapi tatapan tulus Amira meyakinkannya. "Kamu butuh bantuan sekarang. Tidak semua orang di sini kejam," kata Amira sambil menepuk bahu Siti dengan lembut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti tidur di tempat yang nyaman tanpa rasa takut. Keesokan harinya, Amira menawarkan pekerjaan di toko rotinya. "Ini memang kecil, tapi kamu bisa bekerja di sini sambil memikirkan langkah selanjutnya," kata Amira. Siti, yang tidak punya pilihan lain, menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Hari pertama bekerja, ia merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Tapi Amira, dengan sabar, membimbingnya. Perlahan, Siti mulai merasa aman dan kembali percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Di toko roti itu, Siti mulai menemukan kembali semangatnya. Ia belajar membuat roti dan membantu melayani pelanggan. Namun, yang paling membahagiakan adalah saat Amira memintanya untuk membuat sesuatu dari kampung halamannya. Dengan penuh antusias, Siti memasak klepon, kue tradisional Indonesia yang menjadi favorit keluarganya. Amira mencoba kue itu dan langsung terpukau. "Ini enak sekali, Siti. Kita harus coba jual ini di toko," ujar Amira penuh semangat. Hari-hari berlalu, dan kue klepon buatan Siti mulai menarik perhatian pelanggan. Banyak yang penasaran dengan makanan khas Indonesia itu, dan dalam waktu singkat, klepon menjadi salah satu menu terlaris di toko roti Amira. Siti mulai merasa bahwa ia bukan hanya melarikan diri dari masa lalu, tetapi juga sedang membangun jalan baru menuju masa depan. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan kampung halamannya, Siti merasa bahwa hidup ini masih menyimpan harapan. Bab 3. Kreativitas dan titik balik. Hari-hari di toko roti Amira membawa warna baru dalam hidup Siti.
Ia mulai merasa memiliki tujuan, meski masih dihantui trauma dari masa lalunya. Namun, rasa percaya diri yang perlahan tumbuh membuatnya berani menunjukkan ide-ide kecil kepada Amira. Suatu pagi, saat toko masih sepi, Siti memberanikan diri untuk memperkenalkan makanan lain dari Indonesia. Selain klepon, kami punya banyak makanan yang tak kalah enak, seperti kue lapis atau lemper, katanya sambil tersenyum kecil. Amira memandangnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Buatkan aku, Siti. Kalau enak, kita coba jual, jawab Amira. Dengan bahan-bahan sederhana yang ada di toko, Siti mulai bereksperimen. Tangannya gemetar saat ia mengukus lapisan demi lapisan adonan untuk kue lapis, berharap hasilnya sesuai harapan. Ketika kue selesai, Amira mencicipinya dan langsung tersenyum lebar. Ini luar biasa, Siti. Rasanya lembut, manisnya pas, dan unik. Aku yakin pelanggan kita akan suka, katanya penuh antusias. Pujian itu membuat Siti merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Kue lapis buatan Siti mulai dijual di toko, dan responsnya di luar dugaan. Pelanggan datang tidak hanya membeli, tetapi juga bertanya tentang asal-usul kue itu. Siti, dengan malu-malu, menceritakan tentang budaya Indonesia, bagaimana kue itu sering dibuat saat perayaan keluarga. Amira, yang menyadari potensi besar dari cerita itu, mulai mempromosikan makanan buatan Siti sebagai cita rasa eksotis dari Indonesia. Dalam waktu singkat, menu-menu khas Indonesia di toko roti itu menjadi incaran banyak pelanggan. Kesuksesan ini membawa Siti ke titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa sebagai orang yang hanya melarikan diri, tetapi seseorang yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada dunia. Pelanggan yang puas sering memuji hasil kerja kerasnya. Rasanya seperti dibuat dengan cinta, kata salah satu pelanggan tetap. Komentar itu membuat Siti teringat keluarganya di desa, terutama ibunya yang selalu menanamkan nilai keikhlasan dalam segala hal. Namun, di tengah kesuksesan ini, Siti tidak bisa menghindari bayang-bayang masa lalunya. Suatu malam, ia mendengar kabar dari sesama TKI yang sering datang ke toko. Salah satu dari mereka berkata bahwa majikan lamanya sedang mencari tahu keberadaannya dan berniat melaporkannya ke polisi sebagai pelarian ilegal. Wajah Siti langsung pucat. Trauma yang selama ini coba ia kubur kembali menyeruak. Jika mereka menemukanku, semua ini akan hancur, pikirnya dengan cemas. Amira, yang melihat perubahan sikap Siti, mendekatinya. Kamu takut sesuatu, ya? Ceritakan padaku, ujar Amira dengan lembut. Siti akhirnya menceritakan semuanya, dari perlakuan buruk yang ia terima hingga ancaman dari mantan majikannya. Amira terdiam sejenak, lalu berkata tegas, "Kamu bukan pelaku, Siti. Kamu adalah korban. Jika mereka mencoba menyakitimu lagi, aku akan berdiri di sisimu. Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menjadi penyemangat baru bagi Siti untuk tidak menyerah. Dengan dukungan Amira, Siti semakin berani mengeksplorasi kemampuannya. Ia mulai mengembangkan menu-menu baru dan mengajarkan Amira cara membuat makanan Indonesia. Hubungan mereka bukan lagi sekadar bos dan karyawan, melainkan seperti kakak dan adik. Amira bahkan mulai mengajari Siti cara mengelola keuangan dan memberi ide-ide untuk membuka usaha sendiri di masa depan. Kamu punya bakat besar, Siti. Jangan ragu untuk bermimpi besar, ujar Amira suatu hari. Hari-hari itu menjadi titik balik terbesar bagi Siti. Ia yang dulu hanya melihat dirinya sebagai korban kini, mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang berharga. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil di toko roti ini, adalah pondasi untuk membangun kehidupan baru. Masa depan yang sebelumnya terasa suram kini mulai terlihat cerah. Dan Siti tahu ia tidak akan kembali ke masa lalunya yang kelam. Bab 4. Memulai bisnis sendiri. Hari-hari di toko roti terus membawa perubahan besar dalam hidup Siti. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, meracik kue-kue khas Indonesia yang semakin digemari pelanggan. Namun, di tengah kesibukan itu, Amira suatu hari berkata, "Siti, kamu harus mulai memikirkan masa depanmu. Kamu punya bakat dan kerja keras. Mengapa tidak mencoba membuka usahamu sendiri?" Kalimat itu menggema di pikiran Siti, menyalakan sebuah mimpi yang selama ini ia pikir terlalu besar untuk digapai. Awalnya, Siti ragu. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, jawabnya dengan suara pelan. Amira tersenyum dan meraih tangannya.
Aku akan membantumu. Kita mulai dari kecil. Aku tahu kamu bisa. Dengan dukungan moral dan pinjaman kecil dari Amira, Siti mulai mengumpulkan keberanian untuk mewujudkan impian itu. Ia menyewa sebuah dapur kecil di sudut pasar dan memulai usaha catering sederhana. Hari pertama menjalankan usahanya adalah ujian keberanian bagi Siti. Dengan tangan gemetar, ia membuka gerai kecilnya yang diberi nama Selera Nusantara. Ia menawarkan masakan khas Indonesia seperti rendang, sate ayam, dan klepon. Meski awalnya pelanggan hanya sedikit, ia terus bekerja keras dengan penuh keikhlasan. Amira sering datang untuk memberikan semangat. Ingat, Siti, yang penting adalah konsistensi. Pelanggan akan datang jika mereka merasakan ketulusanmu, ujarnya. Perlahan namun pasti, usaha Siti mulai dikenal. Pelanggan yang mencoba makanannya kembali membawa teman atau keluarga mereka. Masakan Indonesia yang kaya rempah menarik perhatian banyak orang, dari warga lokal hingga ekspatriat yang penasaran dengan rasa unik yang ia tawarkan. Nama, Selera Nusantara, mulai menjadi buah bibir, terutama di kalangan komunitas pekerja migran. Mereka merasa makanan Siti adalah pengobat rindu akan kampung halaman. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Suatu hari, ketika bisnisnya mulai berkembang, seorang pria tak dikenal datang ke gerainya. Wajahnya tampak tidak ramah, dan ia mengaku sebagai perwakilan majikan lama Siti. "Kami tahu kamu ada di sini," katanya dengan nada mengancam. Wajah Siti memucat. Ia merasa dunianya akan runtuh. Setelah pria itu pergi, Siti menangis di sudut dapurnya, merasa bahwa usahanya untuk bangkit akan sia-sia. Amira datang malam itu untuk menenangkan Siti. "Mereka hanya ingin menakutimu. Selama kamu bekerja keras dan jujur, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu," kata Amira dengan tegas. Ia bahkan menawarkan untuk menghubungi seorang pengacara yang bisa membantu jika situasi semakin sulit. Dukungan Amira memberi Siti kekuatan baru. Ia tahu, meski ancaman itu nyata, ia tidak lagi sendirian. Dalam waktu singkat, usaha Siti berkembang pesat. Ia mulai mempekerjakan sesama TKI yang membutuhkan pekerjaan, memberikan mereka peluang untuk bekerja dengan martabat yang selama ini ia cari. "Aku ingin mereka merasakan apa yang tidak pernah aku dapatkan dulu," kata Siti dengan mata berbinar. Ia bahkan mulai memberikan pelatihan memasak kepada para pekerja migran, memberi mereka harapan bahwa hidup di negeri orang tidak selalu gelap. Keberhasilan ini membawa Siti ke puncak rasa syukur. Dari seorang TKI yang dulu hanya ingin bertahan hidup, ia kini menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya berhasil mengubah nasibnya, tetapi juga membawa perubahan bagi orang lain. Malam itu, Siti memandang bintang-bintang dari dapurnya yang kecil. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku tahu jalan ini panjang, tapi aku akan terus melangkah." Bab 5. Sukses dan kembali ke akar. Kesuksesan usaha, Selera Nusantara, membawa Siti ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, ia memiliki lebih dari satu cabang usaha di kota itu, dengan tim yang terdiri dari pekerja migran dan warga lokal yang ia bina. Setiap hari, pelanggan datang tidak hanya untuk menikmati masakan khas Indonesia, tetapi juga mendengar kisah perjuangan Siti yang menginspirasi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu terngiang di hati Siti, kerinduan pada kampung halamannya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Siti duduk di ruang kecil yang ia jadikan kantornya. Ia membuka laci dan mengeluarkan foto keluarganya yang telah menemaninya sejak pelariannya. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah sejauh ini, tapi aku belum bisa melihat senyum ibu dengan mata kepalaku sendiri," gumamnya. Tekadnya bulat. Ia akan pulang ke Indonesia, bukan hanya untuk bertemu keluarganya, tetapi juga untuk membawa perubahan bagi desa kecil tempat ia berasal. Namun, rencana kepulangannya tidak berjalan mudah. Ancaman dari mantan majikannya kembali menghantui. Mereka mencoba menyerang reputasi Siti dengan menyebarkan berita bahwa ia adalah pelarian ilegal. Meski demikian, dukungan dari komunitas lokal dan pelanggan setianya menjadi tameng yang kuat. Amira bahkan menggalang dukungan untuk Siti, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. "Kamu pantas mendapatkan semua ini, Siti. Jangan biarkan siapapun merampasnya darimu," ujar Amira sambil memeluknya. Setelah segala persiapan matang, Siti akhirnya pulang ke Indonesia. Perjalanannya di pesawat penuh dengan emosi, antara kebahagiaan, kerinduan,
dan rasa bangga atas apa yang telah ia capai. Ketika tiba di desa kecilnya, ia disambut dengan tangisan haru keluarganya. Ibunya memeluknya erat, seakan tidak ingin melepaskannya lagi. "Kamu benar-benar telah membawa cahaya bagi keluarga ini, Nak," ujar sang ibu sambil terisak. Siti tidak hanya pulang membawa kebahagiaan untuk keluarganya, tetapi juga membawa rencana besar untuk membangun desanya. Dengan penghasilan yang ia kumpulkan, ia mulai membangun sebuah pusat pelatihan bagi para calon TKI. Di sana, ia memberikan pelatihan memasak, bahasa, dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan di luar negeri. Ia juga mengajarkan mereka untuk mengenali hak-hak mereka sebagai pekerja, sesuatu yang dulu tidak ia miliki. Kembali ke desa tidak berarti meninggalkan bisnisnya di Timur Tengah. Siti terus mengelola Selera Nusantara dari jarak jauh. Sering bolak-balik antara Indonesia dan Timur Tengah untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan lancar. Ia bahkan membuka cabang baru yang khusus mempekerjakan perempuan migran, memberi mereka peluang untuk bekerja dengan layak dan bermartabat. Keberhasilan Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media lokal mulai meliput kisahnya, menyebutnya sebagai pejuang perantauan. Namun, bagi Siti, kesuksesan sejati bukan hanya tentang bisnisnya yang berkembang pesat, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa membawa perubahan nyata bagi orang lain. "Jika aku bisa bangkit dari keterpurukan, aku yakin orang lain juga bisa," ujarnya dalam sebuah wawancara. Malam itu, di halaman rumah keluarganya yang sederhana, Siti duduk bersama ibunya di bawah langit penuh bintang. Ia memandang langit dan mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang TKI yang melarikan diri, hingga menjadi seorang pengusaha sukses yang kini membawa harapan bagi banyak orang. Dengan senyum penuh rasa syukur, ia berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan, atas segala ujian dan berkah ini. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap untuk terus melangkah."